Gimana jadinya ya? Kalau mau bangun rumah sendiri dan butuhnya harus di kota besar, tapi anggarannya sangat terbatas. Tonton terus video ini kalau kalian mau tahu solusinya. Halo semuanya, selamat datang di Ars Media. Punya rumah sendiri memang keinginan semua orang, terutama buat kalian nih yang sudah berkeluarga, yang awalnya sebuah keinginan berubah menjadi satu kebutuhan baru. Tapi memilih hunian bukan persoalan mudah, apalagi kalau kebutuhannya adanya di kota besar seperti Jakarta ini. Urusannya jadi semakin kompleks, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Selain harga lahan yang sudah mahal, ngebangun rumahnya bisa jadi lebih mahal. Mau tinggal di apartemen atau rumah susun, gak semua orang bisa cocok. Mayoritas orang Indonesia merasa lebih nyaman kalau rumahnya itu landed house alias masih nempel sama tanah. Salah satu solusinya adalah memilih hunian di perkampungan kota Jakarta yang sering disebut sebagai petakan atau rumah petak. Kayak yang dialami oleh teman kita yang satu ini. Jadi setelah ngontrak selama 10-15 tahun, akhirnya memutuskan untuk punya rumah sendiri di dekat tempat tinggal yang sekarang. Problem baru muncul karena mereka mau bangun rumah yang nyaman, sehat, tapi dengan budget yang pas-pasan. Dengan modal 100 jutaan, bisa atau enggaknya, kayak apa jadinya, kita harus mulai dari desain dan simulasi pengerjaannya supaya kita tahu berapa start dari anggarannya. Kita coba otak-atik di meja kerja setelah yang satu ini. Tapi sebelum kita mulai, mohon tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan solusi seputar bangunanmu. Ayo kita mulai. Ini adalah lokasi lahan yang mau dibangun. Ukuran lahan lebarnya 3 meter dan panjang 10 meter. Kanan, kiri, dan depan diapit bangunan tetangga. Di depannya akses kendaraan, motor roda 2 saja, dan jalur pembuangan air kotor adanya ke belakang lahan. Nah, ini agak lain ya. Biasanya pembuangan adanya ke depan, kali ini ke belakang. Setelah diotak-atik, rumahnya seperti ini modelnya. Lantai 1. Bagian depan ada teras untuk parkiran motor. Ruang tamu kecil juga sebagai ruang untuk nonton TV. Ruang dapur berfungsi sebagai ruang makan dan area keluarga. Akses tangga naik sebagai pembatas area publik dan area keluarga, serta teras belakang sebagai gudang dan area semi terbuka. Naik ke lantai 2, di bagian depan ada kamar tidur untuk orang tua dan kamar tidur anak adanya di bagian belakang. Di antara dua kamar adalah area servis, yaitu kamar mandi bersama dan ruang mesin cuci, juga area jemur, yang berfungsi juga sebagai akses untuk naik ke dak atap. Tinggi antara lantai 1 dan lantai 2 adalah 3,2 meter supaya hemat anak tangga. Konstruksi dak lantai dengan plat bondek yang diekspos sebagai pengganti plafon. Sedangkan lantai 2 ke atap setinggi 3,6 meter. Jadi ada ruang cukup di atas plafon yang berfungsi sebagai bantalan udara sehingga kamar nanti tidak panas. Kalau untuk tampak bangunan tidak ada yang rumit, semuanya simpel dan polos. Setiap kamar dan ruangan ada bukaan jendela. Kamar tidur orang tua jendelanya menghadap ke depan, dan kamar tidur anak jendelanya menghadap void di area belakang. Nah, void ini juga nanti akan berfungsi sebagai sirkulasi udara dan cahaya ke arah tangga dan teras belakang. Sebelum kita lanjut, mohon untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi dan solusi seputar bangunanmu. Kita mulai simulasi pekerjaan dan anggarannya. Dari pekerjaan persiapan, pembersihan lahan dan pemasangan papan bauplang sebagai panduan titik dan garis bangunan. Pastikan papan dan tarikan benang semuanya rata, lurus, dan siku, sesuai dimensi pada gambar kerja.
Lanjut ke galian pondasi, ada 8 titik dengan kedalaman 80 cm dan 2 titik dalamnya 40 cm untuk pagar depan. Kemudian pekerjaan pondasi setapak. Pondasi utama ukurannya 80 x 80 cm pakai besi D12 dan pondasi pagar ukurannya 40 x 40 cm pakai besi D10. Bentuk dan ukuran lihat di gambar kerja. Untuk kebutuhan material lengkapnya adalah sebagai berikut. Kita siapkan pekerjaan seluf beton. Seluf bangunan utama ukuran 20 x 30 cm pakai besi D12 dan cincin D8 berjarak 15 cm. Bentuk dan ukuran lihat pada gambar kerja. Kebutuhan material dari besi, semen sampai backisting pada tabel di bawah. Untuk pekerjaan kolom dan dinding bisa dikerjakan bersamaan ya. Kolom pipi ukuran 10 x 40 cm dan 10 x 30 cm untuk bangunan utama dan ukuran 10 x 15 cm untuk kolom pagar depan. Pasangan dinding pakai bata aerasi atau bata ringan ukuran tebal 10 cm. Bentuk dan gambar detail ada di gambar kerja. Kebutuhan material beton, besi, dan bata lengkapnya lihat tabel berikut. Lanjut ke pekerjaan balok lantai 2, dikerjakan bersamaan dengan dak lantai dan tangga beton. Tujuannya supaya lebih efektif dan hemat di tenaga kerja dan bahan. Balok beton ukurannya 20 x 35 cm dicor bersamaan dengan plat bondek dengan wire mesh M8 dan badan tangga dari pondasi sampai atas. Siapkan pipa separingan untuk plumbing di area kamar mandi dan dak teras. Bentuk dan gambar lihat saja gambar kerjanya. Untuk kebutuhan material lengkapnya ada di tabel berikut. Jangan lupa setelah selesai bagian bawah bondek dan balok dibersihkan, karena bagian ini akan kita expose sebagai pengganti plafon. Naik ke pekerjaan dinding dan kolom lantai 2, speknya masih sama seperti lantai 1. Kolom pipih ukuran 10 x 40 cm, ukuran 10 x 30 cm dan ukuran 10 x 20 cm. Bata ringan pakai yang tebal 10 cm dipasang bersamaan kolom sampai level ring balok. Ring balok dipasang bersamaan dengan dinding atap atau sopi-sopi yang ditutup dengan balok kecil miring sebagai tumpuan struktur rangka atap. Juga ada dak beton untuk tempat toren air. Untuk ring balok cukup ukuran 10 x 10 cm saja, pakai besi D10 dan cincin D6. Dak beton pakai bondek saja dengan wire mesh M8. Kebutuhan material lengkapnya ada di tabel berikut. Lanjut paling atas, struktur atap dengan rangka baja ringan yang ditutup dengan atap spandek, juga dengan pemasangan talang air di atas void jemur. Jalur air hujan mengalir ke dak beton, terus kemudian turun ke bawah melalui pipa 3 in. Masuk ke pekerjaan finishing, plester dan acian dinding pakai semen hitam saja. Jangan lupa semua instalasi listrik dan plumbing sudah terpasang dengan baik sesuai kebutuhan. Kita buat juga meja dapur kecil dari beton ukuran 2 meter x 60 cm. Siapkan dulu kitchen sinknya supaya ukurannya pas. Selesai plester acian, bisa mulai pasang keramik plafon di lantai 2. Di lantai 1 plafon hanya ada di area dapur saja, karena area lainnya kita expose bondek dan balok betonnya. Selesai plafon, kita bisa pasang keramik lantai ukuran 40 x 40 cm KW1. Untuk tangga kita pakai beton expose saja, tidak perlu keramik, dengan railing besi hollow ukuran 4 x 4. Setelah selesai lantai, bisa mulai pekerjaan pengecatan dinding. Pakai cat warna putih, pilihlah cat grade B atau kelas 2 supaya bagus nutupnya dan awet. Jadinya lebih hemat anggaran. Kalau yang terlalu murah, biasanya tidak awet, mudah pudar dan rontok. Untuk dinding area teras depan dan teras belakang, kita tidak cat, cukup dengan acian saja. Jadi pastikan pekerjaan aciannya halus dan rata. Terakhir, pasang aksesoris seperti keran air, lampu, pintu, dan jendela. Pintu dan jendela kita beli yang sudah jadi saja dan ada di pasaran.
Bahannya aluminium 3 inch atau bisa diganti dengan UPVC dengan harga yang kurang lebih setara. Sampai di sini sebenarnya bangunan rumah kita sudah selesai. Semua bagiannya penting sudah terbangun dan sudah di finishing. Rumah sudah siap dihuni. Berapa habis anggarannya? Duit yang terpakai sudah mencapai 100 jutaan, tapi belum termasuk biaya upah tukang bangunannya. Kalian tinggal tambahin aja anggaran tukang bangunan yang bisa mencapai 30-50% dari anggaran material. Nah, seandainya masih ada anggaran lebih, rumah ini bisa kalian upgrade dan utamakan untuk upgrade kualitas dari ruangannya, jangan estetikanya. Misal kalau ada uang 20 juta lebih, maka bisa mulai dari pembuatan pagar depan untuk keamanan rumah, ganti jendela dengan ukuran lebih besar supaya sirkulasi udara dan cahaya bisa lebih maksimal, ganti keramik lantai dengan granit tile supaya lebih mudah dibersihkan, jadi ruangan lebih sehat dan lebih bersih. Estetika cuma sekedar tambahan pemanis saja. Misalnya ganti plafon di atas ruang makan dari putih polos menjadi motif kayu. Pilihan bahannya bebas, bisa pakai PVC, PVC atau motif kayu beneran supaya terkesan hangat, ramah dan homey. Bisa juga pasang panel motif kayu di area ruang TV sehingga terkesan mewah dan senada dengan ruang makan yang ada. Sisanya nggak perlu ditambah-tambah lagi supaya tidak terlalu ramai dan penuh. Gimana akhirnya versi dari rumah yang sudah di touch up dengan upgrade ini? Yuk kita lihat sama-sama videonya.
Ya, jadi begitu ya. Kurang lebih berapa yang dibutuhkan untuk bangun rumah kecil di Jakarta per tahun 2024. Kalau kita hitung-hitung dengan modal beli lahan sekitar 150 sampai 200 jutaan, terus ngebangunnya dengan modal 150 jutaan, totalnya jadi 300 sampai 350 jutaan. Worth it atau enggak dengan modal segitu sudah tinggal di Jakarta dibandingkan dengan harga 160 sampai 185 jutaan perumahan subsidi tapi berjarak 50 sampai 60 km dari Jakarta. Coba kamu tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang pasti kembalikan semua ke kebutuhan masing-masing. Tiap orang punya prioritas masing-masing. Semoga bisa membantu teman-teman yang mau bangun rumah atau sedang membangun rumahnya. Buat yang belum punya rumah, kita doakan bareng-bareng. Semoga kebutuhannya bisa cepat terkabul. Amin, amin, amin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya Diki hanya di Ars Media. Wassalamualaikum.